Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Tak henti-hentinya rahmat-Nya Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan kita. Dan pagi hari ini sebelum kita memasuki hari yang baru, bersama kita akan melihat renungan kita di dalam Matius 11 ayat 28 sampai dengan ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Judul daripada renungan saya, kelegaan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat hari-hari ini keberadaan dunia, fakta yang kita lihat, ada banyak kesulitan. Sepertinya pandemi belum berakhir. Orang-orang yang berusaha baru mulai bangkit, baru mulai bersemangat. Kalau kita melihat ada banjir bandang terjadi, ada gempa, ada tanah longsor, kita melihat ada banyak kesulitan, kesukaran yang terjadi. Bahkan kalau kita melihat di berita televisi, ada penganiayaan, dan penganiayaan ini dilakukan justru oleh anak-anak yang masih di bawah umur. Inilah keberadaan dunia hari-hari ini. Bukankah firman Tuhan sudah mengatakan bahwa dunia di hari-hari terakhir bukanlah semakin baik, tetapi semakin jahat. Itulah fakta kenyataan yang kita hadapi. Dan hal ini seringkali membuat kita anak-anak Tuhan menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gelisah. Tetapi bersyukur pagi hari ini firman Tuhan datang dalam hidup kita. Firman Tuhan mengatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, karena Tuhan akan memberikan kelegaan." Tuhan berkata bahwa di dalam Tuhan, Tuhan mau kita memikul kuk. Kuk yang Tuhan berikan dalam hidup kita bukan kuk yang berat. Tetapi Tuhan berkata bahwa kuk yang Tuhan pasang itu enak dan bebannya pun ringan. Seperti kalau kita melihat seorang petani yang sedang membajak sawah, dia akan gunakan kerbau. Dan kuk yang dipasang di kerbau itu bukan hanya satu kerbau tetapi dua. Demikian juga dengan kehidupan anak-anak kita. Gambaran seperti kerbau yang sedang membajak sawah, demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan seringkali izinkan masalah terjadi dalam hidup kita. Beban Tuhan izinkan dalam hidup kita. Tetapi Ia berjanji bahwa Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia akan menanggung setiap beban yang kita alami itu bersama-sama dengan kita. Bahkan firman-Nya, Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu akan berada bersama-sama dengan kita. Pagi hari ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Ada seorang anak kecil, suatu ketika dia berangkat ke sekolah dan orang tuanya memang gak cek isi tasnya. Tetapi pulang sekolah dia berlari-lari dan dia merasa kewalahan, kelelahan. Setelah mamanya buka tasnya, ternyata dia membawa semua buku pelajaran yang ada. Padahal kita tahu saat kita sekolah, pasti sudah ada jadwal yang diberikan. Pada saat itu pelajarannya cuma matematika, IPA dan bahasa Indonesia. Tetapi karena anak itu takut, dia bawa seluruh buku pelajarannya, sehingga hal itu membuat dia merasa berat. Di dalam tasnya ada banyak buku sehingga waktu dia pulang sudah capek, dia di punggungnya dia merasa berat karena ada beban yang berat. Demikian juga dengan kehidupan kita. Tuhan sudah berikan undangan kepada setiap kita. Mari datang kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Saat ini saya tidak tahu apa yang sedang kita hadapi, beban persoalan apa, seberat apa yang sedang kita hadapi. Ternyata seringkali justru kuk yang kita pasang adalah kuk perbudaan, yaitu ketakutan, kekhawatiran, kekecewaan. Itu yang kita pasang, padahal hal itu tidak akan memberikan jalan keluar. Tetapi Tuhan mau biarlah saat kita mengalami beban, apapun beban persoalan yang kita sedang hadapi, sakit penyakit kah? Dia Allah yang berjanji, saat kita sakit Dia Yehova Rafa yang akan memberikan kesembuhan. Saat kita butuh sesuatu, Dia Yehova Yireh yang akan menyediakan. Seperti Ibu Gembala pernah sampaikan, siapakah Tuhan saat kita mengalami masalah? Seringkali Tuhan izinkan masalah itu kita hadapi supaya kita benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya kata orang,
tetapi apa yang kita alami itu menjadi pengalaman pribadi kita bersama Tuhan. Dan biarlah mata iman kita mau tetap lihat bahwa Yesus, Dia adalah satu-satunya penolong dalam hidup kita. Dan hanya di dalam Dia ada kelegaan. Seringkali keberadaan fakta dunia yang ada membuat kita buta. Tetapi satu hal, biarlah kita mau tetap ingat kasih Tuhan. Kuk dosa yang harusnya kita tanggung, Tuhan sudah tanggung di atas kayu salib. Demikian juga kuk yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tuhan katakan, kuk yang Dia berikan adalah kuk yang enak dan bebannya pun ringan. Oleh sebab itu, biarlah iman kita mau tetap pandang kepada Yesus. Karena Yesus adalah sumber kelegaan dalam hidup kita. Tetap semangat di dalam kita menjalani hari yang baru. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini sebelum kami masuki hari yang baru, Engkau sudah berfirman bagi kami. Ada undangan khusus buat setiap kami yang berbeban berat, yang letih lesu Tuhan. Untuk kami datang kepada Engkau. Karena hanya Engkau sumber jawaban bagi kami. Engkau sumber kelegaan bagi kami Tuhan. Apapun yang sedang kami hadapi, kami percaya Tuhan akan berikan jalan keluar. Tepat Tuhan, sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap umat-umat-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja Tuhan, orang tua lanjut usia. Tuhan menolong kehidupan mereka. Biarlah di hari-hari yang terakhir ini Tuhan, kami punya mata iman yang tertuju kepada Engkau. Bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kehidupan kami. Engkau Allah Immanuel yang selalu ada beserta dengan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu. Memberkati Bapak Ibu Gembala kami, berkati terus dengan kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat Allah. Tuhan terus nyatakan, Tuhan bukakan rahasia kebenaran firman-Mu di dalam hamba-Mu menggembalakan sidang jemaat-Mu Tuhan di GPDI COTW. Tuhan terus tolong keluarganya, berkati staf gembala, para diaken yang ada. Biarlah di hari-hari ini kami mau makin giat, makin bersemangat di dalam kami melayani Engkau. Berkati kota kami, berkati bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini mujizat-Mu Engkau kerjakan bagi kami. Pertolongan-Mu Engkau nyatakan atas setiap kehidupan kami. Sehingga kami akan masuki hari yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.